Gunung Dempo memang gak setenar gunung-gunung lain di Sumatera. Selain karena tingginya gak semenjulang gunung-gunung di Jawa, jarak tempuh ke perkampungannya juga jauh. Gunung Dempo berada di kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Jarak antara kota Palembang ke kota Pagaralam itu sekitar 8 jam. Dari pemberhentian terakhir, di pabrik teh Pagaralam, kamu harus berjalan lagi ke Kampung 4. Biasanya kita sering numpang truk, karyawan pemetik teh. Bisa 1 jam deh ke sana. Tapi kalau mau jalan, ya bisa 2-3 jam lah, tergantung niat masing-masing. Hei, dari Kampung 4, kamu juga harus jalan lagi sampai pintu rimba, barulah di sana kamu akan memulai pendakian. Selama pendakian Gunung Dempo, kamu bisa beristirahat di shelter 1, shelter 2 sebelum muncak, serta di pelataran. Pelataran ini berada di tengah puncak Gunung Dempo dan puncak Merapi. Jadi, sebenarnya ada 2 puncak yang bisa kamu daki. Namun, untuk mendaki gunung ini, harus sering-sering berolahraga, jalurnya ajib banget. Kamu akan merasakan sensasi mencium lutut setiap akan lanjut mendaki ke atas. Bukan sekali 2 kali mencium lutut, tapi terus-menerus. Saya gak akan ceritain panjang lebar gimana jalurnya, tapi saya akan ceritain tentang kisah mistis yang dialami teman Ani, Nila. Walau cewek, tapi Nila termasuk yang sering mendaki Gunung Dempo. Biasanya di bulan Agustus, para pendaki sering ngerayain 17 Agustus di puncak gunung. Sama juga kayak teman Ani nih, tahun lalu dia juga ngerayain di Gunung Dempo. Ya, kebayangkan gimana ramenya tuh gunung. Nah, kalau para pendaki mau ngerayain di puncak gunung semua, berangkat dari Palembang, Nila membawa 1 keril di punggung dan 1 daypack di depannya. Dia berangkat sendirian loh. Setiba di pintu rimba, dia bertemu dengan teman-temannya yang lain, dan akhirnya mereka mendaki bareng. Padahal Nila gak ada janji mendaki bareng. Tapi karena banyak ketemu teman-temannya, akhirnya dia barengan aja. Akhirnya Nila mendaki bareng 2 tim, yang kebanyakan pria semua. Nila termasuk cewek, yang rajin dan pinter masak. Oleh karena itu, teman-temannya merasa beruntung kalau barengan sama Nila. Nila juga membawa kebutuhan pendakiannya sendirian. Rencananya, Nila ingin ngecamp di shelter 1. Karena kata orang, shelter 2 lebih angker dan sering terlihat penampakan. Namun, karena teman-temannya ingin ngecamp di shelter 2, akhirnya Nila pun mengikuti ritme teman-temannya. Hujan pun mengguyur perjalanan mereka ke shelter 2. Sesampai di sana, mereka langsung memasang tenda masing-masing. Ada 3 unit tenda yang mereka pasang. Sayangnya, tenda yang dibawa Nila bocor dan tidak layak digunakan. Terpaksa Nila menumpang di tenda Agus untuk ukuran tenda 5 orang. Terpaksa harus diisi oleh 6 orang, karena tubuh Agus dan teman-temannya ini pada gembul-gembul semua. Akhirnya mereka pun beristirahat di tenda melebihi kapasitas tenda itu sendiri. Ada yang tidur, ada yang duduk, ada yang kakinya dilipet, gitu deh. Malam pun menyelimuti hutan gunung, dan udara di shelter 2 pun terasa menusuk-nusuk raga, karena posisi yang kurang mengenakan untuk tidur. Nila yang kebagian posisi duduk pun susah untuk memejamkan mata. Rasa kantuk hilang seketika, karena semua pada tidur. Akhirnya Nila memilih memainkan telepon genggamnya, walaupun tidak ada sinyal. Malam itu sekitar pukul 2 WIB, tidak ada lagi aktivitas yang terdengar di luar tenda Nila. Entah mengapa, Nila langsung melihat ke sudut tenda, seperti ada sesuatu yang menarik untuk dilihat lalu. Pandangan Nila seperti tidak terhalang oleh parasut tenda dan Nila bisa melihat luas di luar tenda. Seketika, Nila melihat dengan jelas sosok wanita cantik berparas bul, kayak none Belanda. None Belanda itu menggunakan gaun panjang berwarna putih dan membawa sepeda ontel jadul turun melewati jalur shelter 2. Nila terpana melihat sosok none Belanda tersebut, terlebih karena parasnya yang cantik. Si non Belanda berjalan sambil mendorong sepedanya. Namun, semakin none Belanda itu berjalan turun, wajahnya langsung berubah jadi jelek dan hancur, dan terakhir, wajah none Belanda itu berdarah-darah dan tidak berbentuk. Nila langsung tersadar dan ketakutan. Dia langsung memalingkan pandangannya dan menunduk untuk menghilangkan syok dan ketakutannya. Nila langsung mengucap istighfar berkali-kali. Tapi entah mengapa, setelah itu, tatapan Nila kembali lagi ke sudut tenda dan kejadian tersebut terulang kembali sebanyak 3 kali. Nila benar-benar merasa ketakutan dan dia memilih berganti posisi dan memejamkan matanya. Cukup sulit bagi Nila untuk tidur terlelap dengan posisi yang gak nyaman dan penampakan yang mengerikan tersebut. Namun, Nila tetap memaksakan.
agar bisa tidur dan menghilangkan ketakutannya itu. 1 jam kemudian, Dila baru tertidur. Paginya, suara aktivitas di luar tenda terdengar jelas dari para pendaki lainnya. Ada beberapa temannya di dalam tenda yang juga sudah bangun. Dila pun terbangun sekitar pukul 8 WIB. Dia lalu keluar dan melihat ke samping tendanya. Tampak dia melihat sosok none Belanda tersebut, namun tidak ada jejak apapun atau yang aneh-aneh.